Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini gue mau bahas, sedikit bahas ulang gitu ya. Bass yang pernah gue bahas sebelumnya, itu Squier Jaguar Vintage Modified gitu. Kenapa gue bahas ulang? Karena memang bass ini baru selesai nyalon, teman-teman. Baru selesai dandan gitu ya, di UK. Nah, perubahannya kayak apa? Mungkin kita flashback dikit. Gue kasih lihat dulu penampakannya ketika pertama kali gue terima atau gue dapat ini bass ya. Kurang lebih kayak gini gitu ya. Jadi masih warnanya masih hitam, paintnya ini paint asli, memang dia memang ada 3 warna ya, ada yang marun, hitam, sama sunburst gitu ya. Warnanya tuh seperti itu, tapi dengan semua pigmentnya semuanya hitam, 3 warna itu gitu ya. Lalu dia memang bass aktif 9 volt. Lalu EQ-nya tuh ada bass boost, jadi dia volume tone bass boost ya, boost only, nggak ngekat nggak apa, boost only ya, kurang lebih seperti itu. Bridge-nya standar Squier gitu ya, standar Fender yang cuma plat tekuk gitu. uh, ya intinya Squier lah ya, vintage modified gitu ya, kurang lebih bass dengan harga bersahabat. Nah, karena gue dapet dengan kondisi waktu itu adalah yang jadi ganjelan terbesar gue adalah preamp-nya, teman-teman. Jadi preamp ini nggak bisa diputar potensionya gitu ya, preamp-nya nggak mati gitu ya, kalau dicolok masih nyala tapi nggak bisa diputar, jadi potensionya macet gitu ya. Kalau dipaksa akhirnya knop plastiknya yang pecah di dalam gitu. Jadi bass boostnya masih bisa gue putar, tone-nya bisa gue putar, tapi volumenya dua-duanya nggak bisa diputar ya, bener-bener keras. Dan satu lagi bahkan mati, nggak bisa bergerak sama sekali gitu ya. Akhirnya karena gue ada preamp Sire, copotan si V7 gue kan udah ganti gitu ya, preampnya. Jadi ada preamp Sire, gue ada Omega Bass Bridge. Kenapa enggak nih, garap aja sekalian. Jadi tadi pikir gue atau rencana gue awalnya adalah gue mau restorasi aja, tapi setelah gue lihat-lihat, kok Jaguar gitar gitu ya, gitar Jaguar warnanya cakep-cakep ya. Dan terus kalau pakai plat gitu ya, kalau kalau teman-teman lihat kan, Jaguar tadi kan, Jaguar fotonya Squire Jaguar bass ini kan gak ada plat kayak ala-ala gitar Jaguar gitu ya, yang 3 switch sama yang di atasnya ada potensio itu kan gak ada. Gue pikir kayak lucu nih tambahin gituan, jadilah digarap semuanya teman-teman gitu ya. Sebenarnya ini bass masuknya udah lama, gue masukin ini bareng Sire V7, bareng Fat Eclipse sama si Squire. Jadi gue waktu itu bawa 3 bass sekaligus ke UK gitu ya. Dan thank you buat UK, hari ini udah kelar untuk yang Jaguar. Sebenarnya semuanya udah kelar, si Sire udah kelar, kita udah review, Fatnya udah kelar, tapi karena ada masalah di elektronik lagi di Marwan sekarang Opnam Fatnya. Sekarang gue mau update adalah buat teman-teman, itu adalah Squire Jaguar Vintage Modified Bass 5 senar. Ini dia penampakannya. Nah, gitu ya. Again, Squire Jaguar. Ya, ini kalau untuk headstock semuanya masih sama ya, tuner segala macam masih bawaan. Yang gua ganti di sini adalah, nah, natnya ini teman-teman. Ini natnya bahan tulang gitu ya, tulang sapi. Tadinya plastik gitu ya. Kenapa gue pilih tulang? Ya sebenarnya bukan filosofi sih. Gue ngebayangin ini Jaguar ini, gue pengen warnanya bener-bener kayak savana gitu ya, tempat tinggalnya si Jaguar. Ngerti kan lu, maksudnya kayak padang rumput yang menguning kayak di film-film Lion King gitu loh. Nah, kenapa tulang? Ya tentunya inilah sisa dari mangsanya, ceritanya begitu. Oke. Nah, ini juga groove gear makanya gue pakai animal print dari Leopard, karena Leopard dia punya totolnya itu atau tutulnya itu mirip-mirip kayak Jaguar gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Uh, Terus untuk bagian neck, ini gue tambahin, asli dia dot inlay warna putih, gue ganti jadi block inlay warna putih gitu ya. By the way, ini stiker teman-teman gitu ya. Stiker ini beli di Shopee cuman berapa belas ribu gitu ya, murah dia punya stiker inlay gitu ya. Gue nyobain aja, kalau memang kelihatannya cocok ya mungkin suatu saat gue akan bikin ini jadi permanen gitu ya, siapa tahu. Oke, bassnya ini sendiri ini tahun 2013 buatan atau craft in Indonesia gitu ya, tahun 2013. Jadi bassnya udah umur 13 tahun. Oke, kita lanjut ke perubahan besarnya di mana, di body tentunya. Nah, ini dia. Ya, jadi gue sambil lihat situ karena takut ketoprak. Jadi ini pakai shoreline gold. Kalau lihat gini kayak kuning semua gitu ya, padahal enggak teman-teman gitu. Ini gara-gara lampu gue yang di atas tuh kuning. Jadi nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ini warnanya shoreline gold. Kalau di bawah sinar matahari tuh kayak fire mist gold yang kerang banget, atau enggak. Nah, ini kayak gini nih, kalau di bawah matahari tuh bisa sampai yang kayak sekuning ini gitu ya. Padahal kalau teman-teman lihat, ini bevel cutnya sini nih, belly cutnya ini kayak champagne gitu ya. Jadi warnanya kalau gue giniin, nah ini yang kayak champagne gitu ya. Tuh, kalau diginiin, nah ini baru kelihatan nih ya, kayak champagne semua. Padahal kalau tadi gue balik sini, dia kayak kuningnya kayak fire mist gitu ya. Itulah kurang lebih shoreline gold ya, gue sih ngeliatnya gitu ya. Pas gue kasih contoh ke Shuke untuk mau catnya kayak apa om, nah ini kayak gini gitu ya, kurang lebihnya gitu. Oke, yang diganti antara lain cat udah pasti gitu ya. Gue repaint, jadi dikerok semua warna hitamnya, di repaint ulang. Terus bridge-nya gue ganti pakai Omega. By the way, ini senarnya lagi pakai Ernie Ball Cobalt Fat Wound gitu ya. Jadi silk winding ungu ini dari Ernie Ball. Oke, ini Omega, preampnya gue ganti pakai Sire ya, Sire Heritage seperti kayak yang V series. Terus
pickupnya masih bawaan semuanya. Ini kalau lihat belakangnya ini pickup bridge-nya kayak di Marzio, padahal bukan. Ini pickup bawaannya kayak gini gitu ya. Dia punya polpis, bisa diatur ketinggiannya gitu ya. Oke, pickup bawaan depan belakang. Terus ini namanya bronze pearl ya, pick guard-nya namanya bronze pearl. Lalu gue tambahin plat Jaguar yang atas sama yang bawah ini gitu ya. Switch ini buat apa, Le? Fungsinya adalah sebagai berikut. Gua ini nih ya, gua nyalain ya. Kurang lebih gitu. Oke. Sekarang gue cetek nih. Berubah nggak? Kalau yang bilang berubah siapa, yang nggak siapa? Jawaban yang bener emang nggak berubah, teman-teman. Ini nggak ada isinya. Jadi, bentar, kecilin dulu. Jadi dua plat ini memang belum ada isinya, teman-teman. Jadi gue cuma minta routing ditempelin. Saat ini belum ada fungsi apa-apa, cuma sebagai placebo efek aja gitu. Oh, Jaguar nih ada platnya gitu ya. Tapi nanti gue akan isi efek bass drive di bawah sini. Jadi di bawah sini akan ada PCB efek, lalu kontrolnya nanti dari plat-plat ini ya. Ini ada satu on off switch di sini, ini ada 2 potentiometer ya. Terus yang bawah ini ada 3 on off switch ya. Yang saat ini again nggak ada fungsi selain buat looks gitu ya, placebo efek aja. Ya suatu saat nanti akan gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, karena ini pickup preamp series, jadi tentunya bawahnya udah ada 18 volt ya baterainya. Lalu ini bawaan dari si Jaguar memang ada ini untuk ngakses ke jacknya di bawah gitu ya. Nah terus untuk ini gue udah ganti pakai Dunlop strap lock ya, Dunlop strap lock untuk pinnya. Udah itu aja. Ini masih tertulis Squier gitu ya di neck plate-nya. Ini ada skunk stripe-nya, maple neck ya, rosewood, itu udah pernah kita bahas di bahasan Squier sebelumnya. Oke, nah karena pickup-nya bawaan, gue turun dikit lagi ya, pickupnya bawaan, dan ini gue pakai preamp Sire. Jadi sebenarnya again ya, preamp Sire kalian mungkin udah sedikit banyak tahu tentang kayak apa sih kemampuannya seperti apa gitu ya. Ini pickup belakang aja by the way. Kegedean. By the way, ini gue pakai mic dari handphone doang ya, nggak ada sound card atau apa. Nah, ini kalau gue bikin P-nya aja. By the way, tadi kalau gue lupa bilang, atau gue udah bilang ya, ini senarnya adalah half round ya, jadi memang nggak sebright round wound. Oke. Terus ini kalau pickupnya tengah, jadi tadi midnya gue nggak mainin ya. Gimana lobbynya teman-teman gitu ya. So itu tadi pickup P sama J nya. Kurasa itu ya. Again kalau secara sound sebenarnya ya kebayang lah gitu ya, Sire kayak gimana. Jadi memang gua rasa sih sejauh ini gue cukup puas gitu ya. Cukup puas dalam artian gue mungkin masih akan cobain senar lain kayak round one, kayak akan seperti apa roundnya, mau nickel atau stainless. Apakah tentunya akan lebih bright, tapi gue nggak tahu gimana nanti karakternya kalau udah masuk sama di bass ini tentunya, karena memang again anggap lu orang bisa berasa kayak ini sebenarnya karena preamp Sire, dan preamp Sire itu cukup powerful, jadi kayak semacam Sire VJ mungkin gitu ya, mungkin gitu ya, bukan berarti sama persis, but again karena ini pickupnya masih pickup bawaan dari Squier. Oke, mungkin itu aja sedikit review atau update mungkin ya tentang Squier Jaguar ini udah seperti apa. Nah kalau bicara biaya gitu ya, mumpung lagi bahas
habis berapa lah. Oke, kita take out semua parts ya. Jadi Omega kalian teman-teman bisa cari di marketplace ya, Omega bass bridge itu berapaan yang 5 senar. Terus plat-plat ini sama gitu ya, bisa kalian cek. Preamp saya juga setahu gue sekarang mulai banyak bocorannya gitu ya, jadi kalian bisa cek juga gitu ya segala macam. Tapi ini gue bahas cuman yang dikerjain oleh Shuki, karena misalnya ini kayak bronze ini nih, ini gue cuman dibebankan atau di charge untuk ongkos potong dan adjustment gitu ya, karena bronze pearl ini gue bawa sendiri gitu, dan ini harga mentahnya atau blank pickguardnya itu sekitar 100-an lah, 100 ribuan gitu ya. Ini juga plat-platnya kalau nggak salah nggak nyampe 100 ribu kok, ini cuma 70-80, anggaplah dua ini 150 misalnya gitu ya. Ini bronze pearl-nya sekitar 100-an. Again, Shuki akan ngecas ongkos buat bikin ini gitu ya, ngerouting, potong, ngalusin segala macam, pokoknya di setup sama dia rapi banget, serius rapi banget. Thank you Shuki. Dah. Senar mungkin ya agennya bisa ke senar apa aja, tapi anggaplah berarti ongkosnya adalah bikin nut tulang, bikin cavity-nya dia gitu ya, terus bikin si pickguard, nge-repaint ya yang paling mahal, sama ini di copper shielding dalamnya ya, jadi udah full copper shielding, dan ini juga udah di leveling full, jadi full setup sama Shuki itu, termasuk gue kemarin minta levelingnya nih, fretnya jadi cakep banget gitu ya. Thank you Shuki ya, fretnya jadi cakep banget, smooth banget dimaininnya. Oke, jadi semuanya itu pekerjaan atau jasanya aja itu kurang lebih 2 juta gitu ya, karena gue dapet diskon jadi nggak nyampe 2 juta ya, turun-turun dikit, tapi kurang lebihnya segitu teman-teman, itu di luar parts gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit info dari gue. Again, kalau memang teman-teman tertarik untuk modif bass teman-teman, mau di repaint, mau ada woodworking, mau ada shielding, mau leveling, segala macam, mau bongkar neck, bongkar truss rod juga bisa gitu ya, silahkan langsung ke Shuki Repair Shop atau Shuki Instrument di Cirende Tangsel ya. Itu aja dari gua, Leo Morrison sign out, bye bye.